Haleluya, luar biasa. Hari ini tema kita adalah dunia orang mati. Kita kembali ke materi kemarin ya, Heavens and Hell ya. Lukas 16 ayat 23. Itu kata hell ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dibawa ke dunia orang mati tadi ya. Kalau dalam ini ayat 23 ini, kalau lihat di dalam terjemahan LA itu, maka dia bunyinya orang kaya mati dikubur, ia menderita di alam maut ya. Terus kalau di beberapa terjemahan di neraka, the hell, bingung ya orang ya. Makanya kita surga neraka yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Indonesia semua bingung karena terjemahannya. Tapi kalau kita belajar yang benar ya seperti halnya tubuh, jiwa dan roh, orang bingung. Nefes dengan ruah, ada terjemahan yang membingungkan ya, yang tidak konsisten, yaitu tubuh, jiwa, roh. Terjemahannya ini selalu berganti-ganti. Jiwa jadi roh, roh jadi jiwa. Atau nyawa, tambah lagi satu lagi nyawa. Saking bingungnya tambah lagi nyawa, tambah edan lagi, tambah edan lagi, saudara. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab selalu konsisten. Tubuh itu atau basar atau soma. Tubuh ya. Nah kalau jiwa itu selalu Alkitab dari kata nefes. Kalau dalam bahasa Yunaninya jadi suke. Kalau roh itu di sini jadi ruah atau ruh. Ini maka di sini jadi pneuma. Kalau di dalam bahasa Yunani dan Ibrani selalu ini, saudara. Begitu dia ketemu basar pasti jadi soma. Begitu ketemu nefes pasti jadi suke. Begitu ketemu ruh pasti jadi pneuma. Begitu masuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris kacau, saudara. Kacau. Kalau ini tetap sama ya, body kan. Tapi begitu masuk jiwa atau roh, maka ini dua-duanya bisa kata soul, spirit, bingung yang mana. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya, begitu ketemu basar, bahasa Ibrani ya pasti jadi soma, bahasa Yunani. Nefes, bahasa Ibrani pasti ketemu suke dalam bahasa Yunani. Ketemu ruh atau ruah dalam bahasa Ibrani pasti ketemunya pneuma. Tidak akan geser, saudara. Konsisten terus. Ya, makanya ketika kita melakukan pendalaman Alkitab, ya pertama pakailah The Net Bible, lalu gunakanlah bahasa aslinya. Ya. Hal yang sama juga terjadi surga dengan alam maut. Lalu sini ada neraka. Nah, ini antara alam maut dengan neraka ini seringkali bergantian, bingung orang antara alam maut dengan neraka. Tetapi Alkitab ya ketika cerita tentang surga ini pasti pakai kata Hasamayim. Hasamayim ini nanti kalau dalam ini jadinya Uranon, saudara, bahasa Yunaninya. Ketika cerita alam maut, maka di sini ceritanya selalu Sheol. Maka di sini akan jadi Hades. Begitu cerita neraka, maka di sini ceritanya adalah Gehinom. Maka ini jadi Gehenna. Kalau bahasa Arab itu Jahanam itu loh. Tetapi di Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia bingung antara alam maut dengan neraka. Tapi kalau sudah surga, maka dia ceritanya dia selalu Hasamayim atau Uranon, atau yang kita sering sebut dengan di sini Eden, atau di sini Paradeiso. Ini ya, Eden dan Paradeiso. Dunia roh, dunia alam spiritual tapi yang enak, ya, supranatural tapi yang nikmat, yang enak, yang baik. Ya, bukan enak-enak ngesek, bukan ya. Ceritanya sek tuh iya, karena kita ceritanya framing Islam kan di Indonesia kan. Nah itu yang membedakan surga, alam maut dengan neraka. Nah sekarang kita harus konsisten. Ketika kita cerita surga, maka kita ceritanya Hasamayim atau Uranon, ya surga, karena tidak ada, itu kan surga yang supranatural, saudara. Tidak ada benda bernama langit. Maka kita sebenarnya cerita lagi adalah Eden. Eden itu bukan 3 dimensi. Sebuah taman Eden itu adalah suasana, sehingga karena ada suasana Eden Paradise itu, maka yang fisiknya itu pun jadi enak. Jadi ikut baik ya kondisinya ya. Taman, tumbuh-tumbuhan, nah gitu ya. Itulah Eden, artinya taman Tuhan. Paradeiso juga artinya taman Tuhan. Nah ini Anda kudu konsisten dulu. Kalau cerita surga artinya Eden atau Paradeiso bahasa Yunaninya. Itu bukan 3 dimensi, tapi sebuah kondisi sehingga orang, di mana orang membawa suasana itu, di situ ada kebaikan. Dan bukan cerita hawa nafsu seks. Tidak ada hawa nafsu seks di dalam Taman Eden atau di Paradeiso. Hawa nafsu itu nggak ada ya intinya ya. Lalu ada alam maut, namanya Sheol bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa Yunani-nya Hades. Itu selalu konsisten begitu. Nah begitu ketemu ya nanti dengan kata Gehinom atau perapian yang menyala-nyala.
itulah Gehinom atau Gehenna. Nah, itu neraka. Ini terjadinya bukan sekarang, terjadinya nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Tidak ada neraka. Sekarang ini nggak ada tempat namanya neraka, saudara. Tidak ada tempat yang namanya neraka. Jadi kalau ada pendeta dibawa ke neraka, pendeta itu ngapusi, saudara, bohong. Kalau ada pendeta berkata, saya dibawa ke neraka, pendeta itu bohong. Apalagi katanya di neraka dia ngeliat ini, ngeliat itu, saudara. Bohong. Tidak ada nabi di Alkitab pernah ngeliat isinya neraka, saudara. Sampai sedetil itu tidak ada. Dari mulai Adam, bahkan Yesus saja tidak pernah ngeliat isinya neraka. Ayo, saudara. Bahkan Yesus saja tidak melihat isinya neraka. Ini pendeta hebat untuk masuk dari neraka bisa keluar lagi. Lebih sakti daripada Yesus, saudara. Yesus saja tidak pernah mendeskripsikan isinya neraka. Siapa saja di dalamnya. Nggak pernah. Jadi kalau ada pendeta ngaku-ngaku ngeliat neraka, itu pendeta bohong, dospok, gelabet, saudara. Umbrus, gedabrus. Yang benar adalah Hades, dunia orang mati. Pak, di neraka itu kan ulatnya tidak mati, apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Yang di dalam perjanjian baru itu adalah komentari dari penerjemah. Aslinya tidak ada, saudara. Lihat ya, di dalam Markus 9 ayat 46, Anda lihat, ini tanda kurungnya kotak kurung kurawal, saudara. Kurungnya kotak, bukan kurung yang biasa bulat ya. Tanda kurungnya nih, Anda lihat nggak nih? Ya, tanda kurungnya itu kotak. Kalau tanda kurungnya kotak, biasanya di ayat aslinya, di dalam teks aslinya nggak ada. Tetapi itu adalah catatan dari si penerjemah. Adalah catatan dari penerjemah. Kita buka The Net Bible ayat 46. Ya, ini ada keterangannya ya. Lihat ya. Ini kan ayatnya 45, lalu jadi 47, saudara. Ya, 46-nya nggak ada. Karena dalam bahasa aslinya itu sebenarnya nggak ada, saudara. Ya, dalam teks aslinya itu nggak ada. Sebentar ya. Ya, jadi ayat 46 intinya nggak ada di sini ya. Karena aslinya itu nggak ada, saudara ya. Nah, jadi ada keterangannya, sebenarnya ini nggak ada ayat aslinya, saudara. Ini dari Yesaya 66 ayat yang ke-24 ya. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Coba kalau kita lihat ya, Yesaya 66 ini adalah janji langit dan bumi yang baru, saudara ya. Nah, ini langit adalah tataku, bumi tumpuan kakiku. Sebentar ya, ini didahului dengan Yesaya 65. Nah, ini ya, langit dan bumi yang baru nih. Janji mengenai langit dan bumi baru. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Ya, ada langit dan bumi yang baru. Terus ya, mereka semua akan menikmati kehidupan ya, oke ya. Nah, ini cerita ada serigala, anak domba, ini membuktikan yang dilihat saya, ini adalah cerita kerajaan 1000 tahun, saudara. Masih ada binatang, ya, dan umurnya masih ada umur. Kalau sudah ada umur berarti nggak kekal, ada umur berarti nggak kekal. Kalau tidak orang kekal, maka nggak ada umurnya, ngitungnya susah dari mana patokannya. Tapi karena dia tidak kekal, maka ada umur. Bisa ada patokannya 100 tahun, bahkan 1000 tahun pun ada umur kan, namanya berarti dia nggak kekal. Kayak Adam kan umurnya kan 900 tahun lebih. Ada umur kan, berarti tidak kekal. Nah, ini sama, ini cerita tentang langit dan bumi yang baru. Lalu dia beralih ke sini, saudara. Nah, lalu di Yesaya 66 dia lagi cerita, tiba-tiba ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Ya, apakah ini adalah gambaran neraka? Enggak tahu, saudara, bukan cerita ke sana. Ya, belum tentu ini adalah sebuah neraka karena penglihatannya Yesaya itu bukan cerita sampai ke langit dan bumi yang baru, yang penciptaan baru, tetapi lagi cerita langit dan bumi yang baru dari kerajaan 1000 tahun itu. Lihat, aku membuat segala sesuatunya menjadi baru. Yesaya kan selalu ceritanya kan segala sesuatu yang baru, pembaruan Israel, pembaruan. Itu lagi cerita kerajaan 1000 tahun, saudara. Yesaya itu melihat sampai kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau situ ada apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, itu sampai zaman 1000 tahun. Tetapi itu adalah kerajaan 1000 tahun punya ya. Tetapi kalau cerita isi neraka, nggak ada nabi yang bisa mendeskripsikan. Tidak ada satupun yang bisa mendeskripsikan keadaan di neraka. Karena nerakanya belum ada.
Jadi ketika Yesus cerita membuang bisa menghukum orang ke neraka, tempat hukuman, itu tempatnya belum ada, ya. Karena neraka itu kan akibat dari langit dan bumi yang digulung oleh api. 2 Petrus kemarin sudah kita belajar ya. Apinya itu dari mana saudara? Api neraka itu saudara, kan kita lagi cerita ini kan hari Tuhan, ya. Pada hari Tuhan, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Segala yang jasmania itu kan hilang, lenyap, ya, dalam nyala api. Jadi kalau kita cerita, apakah neraka sudah ada? Ya belum ada sekarang. Ya, sekarang ini kita baru nyampainya ceritanya semua para nabi, bahkan para nabi pun ceritanya Hades. Sampai para rasul, bahkan Yesus, ya, menceritakan kondisi di dalam Hades. Bisa nggak? Bisa, saudara. Yang menceritakan kondisi di dalam Hades. Contohnya, Yesus pernah bilang ini ya, dalam Lukas 16 ayat 23, di dalam Hades, kata hell ini, ternyata terjemahnya salah. Ya kan? Hell ini adalah dunia orang mati. Dia lagi cerita Hades. Hades ini adalah termnya sama dengan Sheol. Terus orang-orang bilangnya neraka. Padahal kalau bilang neraka, Yesus ceritanya Gehinom, Gehenna. Matius 10 ya, sudah kita buka, 27 dan 28. Janganlah takut kepada mereka dapat membunuh tubuh dan tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah pada dia yang berkuasa baik membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka, saudara. Kata neraka di sini, kita lihat ya, 28. Dia berasal dari kata Gehenna ya. Matius 5 ayat 22 ya. Ternyata hell-nya di sini dari Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. The fiery hell. Fiery hell ini ternyata dari kata, nah ini ya G, ya huruf G. Gehenna of fire. The word translation Gehenna. Gehenna, translation Hebrew dari kata Gehinom, Valley of Hinnom. This was the valley along south side Jerusalem. Ceritanya ini dari kisah pengorbanan manusia kepada dewa Molok ya. Tapi cerita yang namanya lautan api ini dari Gehenna atau Gehinom. Jadi bedakan dengan Hades. Membedakan neraka dengan Hades. Lanjutnya kita masuk ya. Sekarang kita masuk, coba kita lihat Yakub. Yakub itu pernah berkata ya, dia turun ke dunia orang mati. Kejadian 37, Yakub ya mengoyakkan pakaiannya, ya lalu meratap beberapa hari. Semua anak-anaknya menghibur, tapi Yakub nggak mau dihibur. Dia berkata, aku akan turun ke dunia orang mati, saudara, turun ke Sheol. Coba kita baca Kejadian 37 ayat 35. Sekalipun anak laki-lakinya dan perempuannya berusaha menghiburkan dia menolak dihiburkan. Ya, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Kata dunia orang mati ini dikata Sheol, saudara ya. Kejadian 37 ayat 35. To the grave, morning sun. Nah, ini ya. Morning to Sheol. Kata aslinya dikata Sheol ya. Jadi Yakub pergi ke Sheol. Loh, bapaknya orang Israel, orang suci, yang disucikan. Pergi ke Sheol. Terus kalau kita melihat di dalam Yunus 2 ayat 2, berdoalah Yunus kepada Tuhan di dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan yang menjawab aku dari tengah dunia orang mati. Loh, di dunia orang mati loh. Apa ini kan metafora? Enggak, saudara, ini beneran ya. Coba kita buka dari Bible ya. I called out the Lord from my distress. Kalau kita buka, dia bilangnya the belly of Sheol. Dia dari Sheol. Para nabi itu pergi ke Sheol waktu mati. Yunus dimakan ikan. Dia kan ada di dalam perut ikan. Waktu dia berdoa, badannya kan di perut ikan. Waktu di Yunus berdoa, karena kan dia di perut ikan memang badannya kan. Dia berdoa dari dalam dunia orang mati. Kan dia mati. Dari tengah-tengah dunia orang mati dari Sheol, dia bisa berdoa. Jadi orang mati itu bisa berdoa, saudara ya. Contohnya siapa, saudara? Contohnya kita lihat Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak loh. Bisa berteriak dari tanah.
Ya, but the Lord said, "What have you done? The voice of your brother blood is crying out to me from the ground." Ya, dari dalam tanah. Darahnya bisa dari the ground ya. Tetapi itu darahnya, jadi sudah mati ya. Kita buka Ibrani 11 ayat 4 ya. Karena iman, ia masih bicara sesudah ia mati, Habel. Jadi, saudara, ternyata orang mati bisa berdoa loh. Dari dalam dunia orang mati, mereka itu bisa berdoa. Orang yang di dalam hati saja bisa berdoa, berarti kan orang yang di paradeiso, di surga bisa berdoa kan? Kalau orang mati bisa berdoa, berarti di surga orang-orang kudus juga bisa berdoa di paradeiso, di Eden. Bisa. Makanya kita melihat di dalam Wahyu kan, orang-orang kudus kan yang berdoa kan. Dari mulai Wahyu berapa tuh? 24 tua-tua ini kan. Pintu ke surga dibuka, aku dikuasai roh. Terus di situ ada bersungguhlah 24 tua-tua. Ini kan di surga diceritakan, ya tidak di awal ya. Pintu terbuka di surga, di Uranon, ya kan? Aku lihat pintu terbuka di Uranon. Terus ada 24 tua-tua. Dulu pernah saya bahas ya, 24 tua-tua ini adalah 12 suku Israel dengan 12 rasul. Terus yang ketujuh ya, yang orang dimeteraikan. Lihat ya. Kemudian sekumpulan orang besar banyak tak terhitung banyak ini dari segala bangsa, suku, kaum bahasa berdiri di hadapan tata, di hadapan anak domba memakai jubah putih, memegang daun palem dengan suara nyaring keselamatan bagi Allah. Ya, lalu bertanya, siapakah mereka, dari mana mereka datang? Kataku padanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata padamu, mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Ya, nanti di ayat lain mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya. Udah mati. Bisa berdoa ya, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa. Nah, saudara, di perjanjian lama ada bilang, kalau aku mati kan aku nggak bisa memuji Tuhan. Kalau pergi ke dunia orang mati, saudara, berhenti. Karena di dalam dunia mati itu hanya ada kegelapan. Jadi kita sekarang mendapat fakta dunia orang mati, Seol, Hades. Bukan neraka ya, saudara ya. Bukan neraka, beda ya. Gehinom atau Gehenna, lautan api dari akhir zaman. Bukan ya, dunia orang mati itu adalah Seol, Hades. Di Hades atau Seol, satu orang masih bisa berdoa. Yang pasti ya, urutannya gini urutannya. Satu, para nabi dalam perjanjian lama pergi ke Seol, bukan ke Paradeiso. Baru setelah zamannya Yesus mereka ke Paradeiso. Ya, pada hari juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi sebelumnya selalu ceritanya Yakub, Yunus, semuanya perginya ke Seol, ke dunia Daud, ya ke dunia orang mati. Ya, terus di Hades atau Seol masih bisa berdoa. Ini faktanya. Dan orang dari Hades bisa naik ke dunia nyata. Contohnya siapa? Samuel, saudara. Ya, perempuan di Endor itu sampai 28. Saul di Endor ya. Pada waktu itu orang Filistin mengadakan tentaranya berperang melawan Israel, berkala Akis pada Daud. Ketahuilah baik-baik, engkau beserta orangmu harus maju. Ya, terus dia manggil, lalu menyamar Saul menggunakan pakaian lain, ya pergi ke pemanggil arwah. Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang tersebut padamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah meninggal. Jadi Saul perempuan ini nggak tahu kalau yang nyuruh adalah Saul sendiri. Ya, dan Saul itu pernah membunuh semua pemanggil arwah. Ya, mengapa kau masang senjata untuk membunuh aku? Terus keluar saudara ya, intinya gini. Maka bicara raja padanya, janganlah takut, apakah kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi. Bahasa aslinya aku melihat Elohim, saudara ya. Muncul dari dalam bumi, saudara. Taman Eden kan bukan dari dalam bumi tadi ya, Habel dari bumi, dari tanah kan, dari Haaretz saya bilang ya, dari Haaretz. Nah, lihat seorang tua muncul bersedubung jubah. Ya, saat itulah Samuel. Bicaralah, loh. Samuel bicara kepada Saul. Jadi jangan ngomong ini setan, bukan saudara ya. Ini benar-benar arwahnya Samuel dipanggil dari Hades. Bicara Samuel pada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Itu fakta-faktanya ya. Sekarang kita kembali ke Yesaya 14, saudara. Mulai dari ayat ke-9. Ya. Dunia orang mati yang di bawah gemetar, menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tata mereka.
Ya, coba kita lihat di Net Bible mulai dari ayat yang ke-9. Sheol, ya, wih serem ya saudara ya. Sheol below still up about you. It arouses the spirits of the dead, spirit of the dead ya, orang-orang mati. Your splendor, kemuliaanmu dibawa ke Sheol. Sheol cut down to the ground. Ya, ini dari sini bilang Haaretz ya. Tadi rohnya Samuel muncul dari dalam tanah, dari dalam bumi. Jadi Sheol ini tempatnya ada di underworld. Bukan 3 dimensi ya. Jadi bumi metafora ya. Metafora yang namanya di atas itu adalah Uranon Paradiso. Yang namanya di bawah itu adalah Sheol Hades. Ya, adalah sebuah metafora ketika kita bicara tentang ini dunia orang mati. Ini adalah ini adalah bumi fisik. Maka yang di bawah ini adalah Sheol atau Hades. Yang di atas ini adalah Uranon atau yang disebut dengan Paradiso atau Eden. Bumi ini adalah batasnya. Nah, maka di sini bisa dipanggil orang-orang dari Sheol ini, arwah-arwah ini, jiwanya orang mati bisa dipanggil ke bumi. Maka arwah-arwah ini bisa dipanggil, saudara ya, datang ke sini. Ini kan di Eden, ya kan. Maka orang-orang dari sini bisa naik ke atas, saudara. Dipanggil oleh pemanggil arwah. Dan itu adalah sebuah kejahatan besar. Ya, karena ini kan ada batasnya yang tidak boleh dilewatin. Tapi dipanggil, dipaksa keluar, saudara. Itu ada kejahatan besar. Ya, dosa yang amat sangat luar biasa jahatnya. Memanggil arwah orang-orang dari dunia orang mati ini. Nah, kita kembali lihat ya. Bagaimana arwah ini, dunia orang mati ini ternyata bisa dipanggil ke atas, saudara. Arwah-arwah ini bisa dipanggil dengan kita panggil, ya, atau tanpa sengaja kita menghadirkan arwah itu, saudara. Kita menghadirkan dunia orang mati karena kita masih hidup di dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus berkata, balik lagi ayat favorit kita ya, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kalau kamu tidak percaya, kamu sudah otomatis. Karena apa? Dalam Yesaya 14 ya ayat ke-11, 10, 11, 12, setan itu sudah dipecahkan ke bumi dan seluruh bumi itu dikuasai orang mati, saudara. Setan itu sudah dipecahkan ke bumi dan seluruh bumi ini akhirnya dikuasai sama orang dunia orang mati. Ini gambarnya kayak gini. Nah ini ya, gambarnya seperti ini. Ini kan ada bulan, bintang, ada burung-burung, ya kan? Jadi seluruh dunia alamnya kita ini, seluruh alamnya kita kan dikuasai oleh dunia orang mati. Makanya terkutuk dunia ini, penuh dengan onak duri, saudara. Lalu tugas kita adalah menghadirkan surga ke muka bumi ini, karena seluruh bumi memang sudah terkutuk. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia tidak dibawa penghukuman. Kalau tidak percaya, dia sudah, karena memang bumi itu sudah dihukum. Jatuhnya iblis atau kejahatan itu ke muka bumi dipecahkan, kutuk itu, kegelapan itu adalah sebuah kutuk, sebuah hukuman. Dan seluruh bumi itu menjadi wilayah dunia orang mati. Makanya Hades itu kita doa di bumi yang sudah dikuasai Hades ini, supaya bumi alam jasmani itu enggak seperti Hades, tapi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, supaya bumi seperti di Taman Eden kembali, Paradiso. Supaya bumi itu menjadi seperti Paradiso kembali di Taman Eden. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada manusia, mendatangkan Taman Eden. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, kamu keluar. Kamu bawa, ya, kamu usahakan keluar tanah yang terkutuk itu, yang sudah halal ben sakar itu ya, kejahatan itu ada di sana, supaya tanah itu jadi berkat lagi. Supaya tanah yang terkutuk jadi Eden, supaya kerajaan Allah itu di muka bumi itu ya menjadi sebuah kerajaan Allah, kerajaan yang bukan karena seorang pemimpin yang berkuasa seperti Muhammad masuk harus pakai aturan-aturan yang aturannya cuma satu, saudara, cinta. Aturannya cuma satu, cinta. Bukannya sholat harus begini, perempuan harus hormat sama suaminya, beginilah begitu, suami boleh punya istri 4.
Itu aturan kerajaan khilafah. Khilafah kan juga kerajaan. Itulah aturan kerajaannya Islam. Istri ya hanya tunduk suami, nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri. Suami boleh poligami, itu hukum Islam. Suami boleh mukulin istri, ya kan, dalam An-Nisa 34 itu kan. Itu aturan kerajaan Allahnya Islam. Tetapi kerajaan Allahnya Kristen berkata cinta, mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi kalau kamu punya musuh, tapi kamu tidak bisa memberkati musuhmu, artinya kamu, ini faktanya ya saudara ya. Satu ya, fakta ya. Yang dihadirkan oleh Hades, dunia orang mati. Yang dihadirkan oleh dunia orang mati adalah apa saudara? Ya kematian. Ya maut, thanatos. Maut ini sebenarnya bahasa Arab, tapi artinya dari bahasa mut ya, dari bahasa Ibrani, maut, thanatos, kematian. Memang tujuannya supaya mati. Nah, apa yang dihadirkan oleh dunia orang mati, saudara? Menghadirkan apa, saudara? Yang paling pertama yang dirusak oleh dunia orang mati itu apa, saudara? Cinta. Rusak cinta agape. Kamu pikir seks sebelum menikah itu agape? Bukan. Dirusak. Oh, itu kan cinta. Oh, homoseksual. Oh, itu kan cinta. Ya, yang dirusak cinta dulu. Karena cinta itu adalah sang terang kan. Bagaimana cara gelap itu hilang? Ya hadirkanlah terang. Bagaimana kebencian itu hilang? Dengan menghadirkan cinta. Gelap lawannya apa? Terang. Kebencian nggak usah dihadirkan. Kebencian itu ada di mana-mana. Kalau kita masih di muka bumi ini, kebencian itu pasti ada. Karena seluruh bumi ini dikuasai oleh kebencian dunia orang mati. Benci sama dengan membunuh, saudara. Kata Tuhan Yesus ya, kamu membenci sama dengan kamu membunuh, Matius 5. Jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh saudaranya, saudara. Kebencian itu adalah sebuah proses pembunuhan. Itulah dunia orang mati, kebencian. Jadi bagaimana cara mengusir kebencian dalam hatimu? Ya kamu kudu punya cinta, cintanya Tuhan Yesus. Minta, ngomong, Tuhan, aku kok tidak bisa mencintai istriku yang sudah selingkuh. Tuhan, aku tidak bisa mencintai suamiku yang selingkuh. Tuhan, aku tidak bisa mencintai orang tuaku yang sudah membuang aku. Tolong aku. Sebuah pengakuan, saudara. Kita datang kepada sang cinta minta, tiba-tiba cinta itu kan masuk dalam hatimu ya. Tuhan tolong aku untuk mencintai itu maksudnya bukan untuk mencintai agape saudara, tapi untuk ngesek, untuk ngehe. Itu yang dalam pikirannya manusia. Ujungnya kan ngehe saudara, ngeseks. Berdoa minta supaya Tuhan jadikanlah dia pacarku buat ngeseks. Bukan itu saudara, cinta yang sejati yang dari surga. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengasihi dengan kasih-Mu. Begitu diambil sama orang lain, kamu ngamuk. Berarti kemarin kamu doanya bohong. Itu, saudara. Tapi aku sudah sungguh-sungguh lupa doanya bohong. Ketika kamu minta cinta, cinta itu datang padamu, saudara. Cinta yang sejati dari surga. Kamu minta. Masalahnya ketika kamu minta, nafsunya kamu itu membajak akal sehatmu. Jadi bagaimana dong supaya makanya kamu harus kembangkan cinta itu, hadirkan cinta itu selalu kepada siapa saja, bukan cuma kepada satu orang. Cinta yang sejati ya, bukan ngesek ya, bukan kayak orang Islam kan menghadirkan seks kepada siapa saja. Ini masalah cinta sejati. Cinta sejati adalah ketika kamu siap berkorban nyawa, saudara. Untuk siapa saja. Kalau cuma buat satu orang ya bukan. Untuk orang banyak. Tuhan Yesus bilang untuk orang banyak. Ya memang kebencian itu tiba-tiba, kebencian itu tidak perlu alasan, saudara. Begitu kamu hilang cintamu, tiba-tiba yang muncul cuma benci. Kalau kamu benci sama istrimu, tiba-tiba tidak ada alasan, istrimu tidak bikin salah, tiba-tiba kamu jengkel ya. Tidak perlu alasan, istrimu cantik kurang apa, istrimu baik kurang apa. Ya kan? Tapi tiba-tiba karena kamu habis cintamu, tiba-tiba yang ada hanya kebencian. Percaya enggak? Kebencian itu tidak perlu alasan. Kamu tiba-tiba jengkel sama suamimu. Entah kenapa kamu tiba-tiba benci sama suamimu. Ya kan? Kebencian itu tidak perlu alasan. Benci dan cinta itu nggak perlu alasan. Kalau kamu yang suka misu-misuin orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu pisu-pisuin, saudara ya. Pokoknya siapa saja asal di depan, asal melagrang, kamu dipisui sama kamu, saudara. Kamu sedang lempar Hades ke dia, saudara.
Kamu orang yang kalau di rumah ngamukan, ya, senggol bacok, di rumah itu ada ya, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, kayak tiap hari kalau nggak ngamuk itu, hati-hati kamu sudah melempar hades ke rumah tanggamu loh. Nah itulah hawa dari neraka, itulah hades dunia orang mati, saudara. Dalam skala-skala yang kecil, dunia orang mati itu nggak usah level gede-gede, saudara. Dunia orang mati itu begitu. Anda hanya cuma cuma nyalain api sedikit, tempelin di badannya orang itu. Tergantung orang itu mau cepet-cepet beresin nggak, apinya dimatiin apa enggak. Kalau dia cepet-cepet matiin apinya, saudara, ya selesai. Kamu kalau dilempar sama toksik orang begitu, toksik itu, api itu dari neraka itu, ya kan, itu kan cikal bakal nanti ke neraka itu kan, dari dunia orang mati itu. Dia bawa spiritnya di dalamnya nempel ke badan kamu. Kamu bersih-bersih cepet-cepet apa enggak? Nah, ada orang, ini contoh ini kasus berat ya, saudara, kasus berat. Ini anak diperkosa sama bapaknya, ya kan? Bapaknya ini kan sudah melempar dunia orang mati kepada anak ini kan. Sampai anak ini tumbuh dewasa, so, traumanya sampai umur 80 tahun. Berarti anak ini goblok, saudara. Dia bodoh. Dia dilempar api dari dunia orang mati, api neraka itu ya kan? Tapi dia nggak mau bersih-bersih. Dia nggak mau bersih-bersih cepet-cepet. Ya, kan bau belerang kan? Katanya Yesaya 14 itu ya kawah, ya, bau ini ya, bau sangit ya kan? Dari dunia orang mati kan bau sangit, saudara ya. Begitu kena semprotan semburan dunia orang mati, kamu harus cepat mandi, saudara, harus bersihkan, harus dipadamkan. Kalau enggak itu makin nyala, makin besar, seluruh hidupmu kebakaran. Akhirnya seluruh hidupmu ada di dalam kuasa penguasa dunia orang mati, Helel dan Sakar itu. Oh, pemerkosaan anak itu api yang besar, saudara, bukan api yang kecil. Anda memadamkannya harus dengan sungguh-sungguh itu. Tetapi itu dalam skala yang luar biasa, namanya anak diperkosa sama bapaknya sendiri itu perkara besar, hati-hati saudara ya. Anda yang mengalami begitu, Anda cepat beresin. Anda perlu datang ke psikiater yang Kristen ya. Kalau psikiater yang Islam itu biasanya kamu diputar-putar tidak karu-karuan ya. Psikiater yang Kristen saudara ya, supaya diajari firman Tuhan juga. Ya kita ini ada dokter Vivina ya, ada dokter Vivina. Kita lagi mau bikin tim untuk psikolog, tim untuk psikologi konseling ya saudara ya. Kita lagi mau bikin tim. Datang cepetan saudara, supaya Anda cepat beresin. Tetapi ada lagi yang skala kecil, tapi bisa membakar seluruh hidupmu apa. Kalau kamu toksik orangnya, keluargamu, temanmu, sesama yayasan toksik, ya, dia selalu ngomong yang jelek, selalu ngerasani, selalu memandang kamu itu tidak mampu, atau dia melemparkan kata-kata yang kasar kepadamu, saudara. Maki-maki kamu itu toksik loh, saudara. Membuat kamu tuh jadi kehilangan damai sejahteramu. Nah, kamu tuh harus cepat-cepat padamkan. Kamu bisa madamkan sendiri dengan apa? Kamu muji Tuhan yang kuat, saudara. Kalau pujian penyembahan dalam hidupmu, kamu kuat. Bukan bahasa roh. Pujian dan penyembahan kamu itu artinya apa, saudara? Ucapan syukur yang benar-benar, ucapan syukur yang benar-benar, dan kamu terus tunjukkan di dalam diakonia. Makanya diakonia itu penting ya, ngasih makan orang miskin dengan tanganmu sendiri itu penting. Ya, tetapi tergantung lagi, balik lagi diakoniamu tujuannya apa. Banyak orang tujuannya berdiakonia, tapi dia mau cari nama. Dia sudah dapat upahnya, dia nggak akan ngefek, saudara. Powernya itu hilang, power dari kuasa dari diakonia itu hilang. Karena kamu sudah mendapat upahnya. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kalau memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya itu hanya kamu sendiri diakoniamu. Berapa banyak kamu yang berdiakonia yang kamu sendiri yang tahu. Itu powerful, saudara. Makanya yang donatur kursi roda itu dia selalu bilang jangan sebut nama saya Pak Paul ya, jangan sampai keceplosan sebut nama saya. Itu benar, saudara. Karena dia mau menikmati buah dari diakonianya itu, dia nggak mau sebut namanya. Hari ini ya dalam Wahyu 19 ya, 19 ayat 8 ya. Nah, kalau ada kotak-kotak itu hati-hati ya. Nah ini ya, she was permitted to dress bright light. Karena ini ada kotaknya nih ya. The fine linen is the righteous deeds of the saints. Ya, adalah perbuatan baik orang-orang kudus, perbuatan baik. Itu perbuatan kain yang putih bersih. Kita ini kenal nih, kotor nih bajunya nih.
maka kita hanya bisa dengan dikayosune, yang ya sadek. Sadek itu nanti selalu sedekah. Kalau saya cerita righteous ya, kalau cerita righteous bedakan dengan truth ya. Kalau righteous ini maka dia berasal dari dikayosune. Dikayosune atau sadek. Dikayosune inilah nanti buahnya diakonia. Diakonia, sadek ini buahnya adalah sedekah. Sedekah itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Arab itu ikutan orang Ibrani ya. Arab itu ikutan bahasa Ibrani, sedekah. Sedekah itu bahasa Ibrani. Jadi, pakaian suci itu hanya bisa dibersihkan. Pakaian itu, kamu bisa punya kain linen putih hanya bila kamu bersedekah, saudara. Benar, sedekah itu penting, saudara ya. Sedekah yang benar ya. Bukan sedekah yang ngawur-ngawuran Anda sedekah ngasih duit royal pamer-pamer. Bukan, itu sedekah yang tulus, yang sakral. Sedekahmu itu sakral nggak, saudara? Yang kamu sakralkan malah ritual-ritual di gereja. Yang disakralkan itu sedekah. Buat saya, sedekah itu sakral, saudara. Ya, jadi Anda harus benar-benar hati-hati dengan ini ya, dengan masalah diakonia. Ya. Dan kedua, saudara ya. Jadi, saudara, pertama yang dihancurkan adalah satu cinta dulu, saudara. Kamu cintanya kamu diselempengkan, saudara. Saya kan mengasihi kakak adik. Waduh, saudara. Adik-adikan, kakak-kakaan. Aduh, tai kucing, saudara. Bohong kamu bilang adik-adikan, kakak-kakaan. Tidak ada. Ya, jadi anak sekalian. Ya. Kamu adalah anak rohaniku. Enggak, kakak adik, saudara. Aduh, saudara ya. Bohong itu, saudara. Hati-hati, itu tipu daya iblis, tipu daya dunia orang mati. Hati-hati ya, yang kobdar-kobdar itu ya, hati-hati ya, saudara. Itu tipu daya orang mati, kakak adik. Kalau kamu udah dekat, ya, di sini ada dekat. Kami dekat semua ya. Saya bilang, kamu anakku, anak rohaniku. Walaupun usianya sama. Kayak Pastor Daniel kan selalu bilangnya, anak. Papi, panggilku papi, bapak. Yang bertanggung jawab, kakak adik, sentuhan. Ya, hati-hati, saudara. Sentuhan dunia orang mati itu ya, setelah cinta dirusak tadi ya. Maka dampaknya setelah cinta dirusak itu apa, saudara? Maka dia jadi meleset kan. Cintanya meleset kan, cintanya korup kan. Apa cinta yang korup, saudara? Cintanya kan tidak murni lagi kan, cintanya tidak murni. Yang agape bisa turun jadi filio. Bahkan parahnya jadi eros. Ya kan? Bahkan cinta storge saja tidak cukup loh, saudara. Cinta keluarga ya. Cinta ini tidak cukup, saudara. Harus agape. Makanya kalau kamu tidak membenci ayah ibumu, masih storge, kamu nggak layak. Kamu harus agape cintamu pada ayah ibumu, pada istrimu, pada anak-anakmu. Akhirnya harus agape, saudara. Harus agape. Kalau cuma masih storge, masih filio, apalagi filio eros, saudara, itu rendah sekali. Nah, balik lagi ya, terakhir, saudara. Kamu akan dibawa ke sini, saudara ya. Sehingga akibatnya adalah pamrih, saudara. Kamu mulai pamrih. Begitu kamu mulai pamrih dalam hidupmu, ya, tinggal pamrihnya skalanya besar apa kecil. Maka begitu kamu mulai pamrih, disitulah rusak semuanya. Disitulah semua yang kamu bangun itu rusak. Karena di dalam pamrih itu, maka di situ mulai ada tuntutan. Begitu ada tuntutan dan wan prestasi, ya kan? Maka di situ mulai ada kemarahan. Begitu ada kemarahan, maka di situ mulai ada kebencian. Balik lagi, saudara. Ya, pertama kan dirusak, hilangnya cinta jadi benci. Sekarang cintanya dikorup, jadi tidak murni. Lalu mulai tuntutan, ada wan prestasi, ada kemarahan, ada kebencian, saling fitnah, saling melempar. Makanya semua orang yang kita kemarin bertiga yang berkonflik, ayo
Sebenarnya kenapa sih terjadi konflik itu? Mau apa sih, kan kita sebenarnya mencari solusi. Kenapa sih? Ayo kita fokus sama Tuhan. Fokus dengan agape. Mungkin kamu yang tidak paham. Ya, mungkin kamu yang tidak mengerti yang dimaksud. Jangan buka ruang kebencian. Jangan buka ruang ke dendam, ingin menghancurkan, ingin mempersulit orang lain. Akibatnya kan kamu kan jadi pengen mempersulit orang lain kan? Ya kan, orang-orang seperti ini kan jadi mempersulit orang lain, itu adalah toksik dari neraka loh, dari dunia orang mati loh saudara. Ya, singkat yang terakhir saudara, pengampunan. Ya, rekonsiliasi. Kalau kamu tidak suka berrekonsiliasi, tidak bersedia, kamu tidak suka, ya, enakan, oh saya mengampuni asal, aduh saudara, dah. Kalau orang mau pengampunan aja, nggak usah pakai asal. Pengampunannya pakai asal itu namanya bukan pengampunan, saudara. Ya, kamu harus punya pengampunan, karena pengampunan itu yang membuat kamu bisa otomatis langsung bersih. Ya, otomatis bersih. Kan seberapa kamu mengampuni, segitu juga kamu diampuni. Kata Tuhan Yesus Matius 6. Nah, tidak mampu ya, tidak mau mengampuni, ini adalah apa saudara? Prinsip neraka saudara. Prinsip dunia orang mati. Kenapa? Harus ada yang disalahkan. Pengampunan ini kan berarti kan kamu salah. Ya, dia salah Pak. Aku nggak. Dia punya utang salah sama saya. Harus ada yang disalahkan. Di dalam dunia, itu ya, itulah prinsip. Ketika kamu ketemu sama iblis, sama ular, maka kamu akan menyalahkan orang lain, saudara. Kamu akan mulai menyalahkan orang lain. Oh, belum dosa, jangan ngomong dosa. Kamu akan mulai menyalahkan orang lain, suami, istri, anak-anak, saudara, semua ya. Coba belajar, saudara. Itu serius ya, kamu boleh tanya nih, Linda kenal sama kakak saya, saudara ya. Kamu boleh tanya. Saya ikhlas, dan saya senang, saya bahagia. Ya, apalagi kami punya masa lalu yang baik ya, saudara. Kami bertiga kakak berarti kita masa lalunya baik ya, tentu saya ikhlas dong ya. Tapi orang yang gara-gara warisan kan bisa ribut, saya mah kita mah enggak saudara, apalagi ya kan, kita mah enggak ribut, udah diatur aja gimana kita percaya. Yang nggak percaya malah tante saya ya, nanti gini nanti gitu, nanti kalau masih udah percaya sudah, makanya sampai tante saya yang mau ini yang nggak percaya kalau saya ikhlas saudara ya. Ya karena itu tadi ya saudara ya, ada, kita tidak mencari siapa salah, sudah utamakan selalu. Kalau warisan itu kan cerita siapa salah, begitu kamu ribut kan warisan kan, kamu cari siapa salah saudara, siapa yang tidak adil, siapa yang curang, siapa yang serakah. Kalau semuanya ikhlas, coba saudara, kamu bayangkan kalau semuanya baik. Oke, ini warisan cuma segini, atau ini warisan memang banyak sekali. Siapa yang lagi membutuhkan urgent? Kan ditanya dulu. Saya juga kita semua butuh. Hati-hati saudara, begitu hatimu melekat di situ, waduh, harta, ya, mamon, uang adalah propaganda dunia orang mati, saudara. Mamon itu adalah propagandanya dunia orang mati. Hati-hati itu, saudara. Begitu hati kamu nempel, kamu diseret kamu ke dunia orang mati. Begitu kamu nempel sama uang itu, makanya Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Lalu dilanjutkan dengan apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Begitu hartamu ya ada di dunia ini, ya hartamu adalah dunia, ya kamu, maka ya kamu ingin melekat pada hartamu, maka kamu akan hangus, kamu akan lenyap, dibakar. Harta itulah yang membuat kita nggak bisa nyari Tuhan. Harta itu yang membuat kamu enggan, takut saudara. Harta itu yang membuat kamu takut melekat sama Tuhan. Wih, hati-hati saudara. Kamu belajar berbagi, ya berbagi makanan, satu.
Terus Anda belajar menabur untuk diakonia kembali ya, dan marturia. Ketiga, Anda berbagi waris, saudara. Hati-hati, warisan itu adalah pemikat dunia orang mati yang paling sukses. Warisan itu. Selalu rumah tangga, keluarga itu rusak gara-gara warisan. Begitu kamu berhasil melepaskan, selamat, kamu hebat. Anda punya warisan, selamat. Kamu lolos dari cobaan ini, saudara. Dari propaganda ini nggak mempan nama kamu, karena kan nggak ada warisan kan. Iya kan? Karena nggak ada warisan kan, kamu lepas dari propagandanya setan kan, dari dunia orang mati kan. Sekarang, kalau kamu punya warisan, kamu kan ribut terus. Warisan itu bikin ribet. Ya. Dan jangan diceritain di depan umum, saudara. Masalah warisan itu kamu nggak boleh cerita di depan umum. Itu malu, saudara. Harusnya, ya jangan kamu cerita-ceritakan di depan umum. Ya masalah ribut warisan. Kedua, ya, kamu yang tidak suka menabur. Dunia itu nggak akan cukup. Kamu harus belajar untuk bermarturia dan berdiakon. Kenapa? Hartamu ada untuk marturia, kamu ikut ke sana. Kamu tidak fasih lidah, ya. Kayak murid-muridnya Paulus, murid-murid timnya Paulus, timnya Tuhan Yesus, timnya Petrus, tidak semuanya pengkhotbah loh, saudara. Paulus itu punya gerombolan pedagang-pedagang yang mensupport. Mereka hanya mensupport Paulus, ya. Mereka orang-orang Paulus yang mengajar, khotbah, menginjil. Mereka menginjil tapi private. Tetapi penginjilan kayak Paulus mereka kan nggak berani. Dan mereka juga nggak ilmunya juga belum nyampe. Makanya Paulus punya murid namanya Timotius. Disupport siapa? Oleh orang-orang ini, saudara. Yang berdiakonia dan bermarturi dengan uangnya. Dia tahu ini butuh proyek besar nih. Kayak siapa itu? Si Barnabas ya, di Kisah Rasul 4. Dia kasih. Dia jual ladangnya. Nih, dikasihkan ke para rasul. Sehingga dia nggak terikat hatinya, saudara, dengan hartanya. Ada lagi, saudara, berbagi makanan. Bagi makanan aja kamu nggak bisa, apalagi nomor 2 sampai 3, waduh susah. Bagi makanan aja kamu kulitnya setengah mati, saudara. Bagi makanan loh. Makanya dimulai dari bagi makanan dulu. Jangan muluk-muluk, mulai dari bagi makanan dulu. Lalu kamu mulai belajar memberi diakoni bermartia. Lalu kamu belajar melepaskan waris, saudara. Melepaskan waris ini yang terakhir ini memang mumet ya, saudara ya. Waduh, kamu kalah sama Bill Gates kamu. Ya, kalah kamu sama Bill Gates. Kamu caci maki katanya pengikut setan segala macam, pengikut teori konspirasi. Hakimi Bill Gates, kamu kalah. Bill Gates tuh dia bilang anaknya loh, warisnya nggak ke kamu ya. Kan orang tua pengen ke anaknya, nggak boleh. Bagikan semua, anaknya nggak dapat apa-apa. Ya, saudara ya, ingat-ingat 4 hal ini, saudara. Nanti kamu akan bahagia. Jangan sampai badanmu tuh bau nyet, bau kuburan. Jangan sampai bau, tapi biarlah badanmu itu bau kerajaan surga, seger, fresh. Bau kehidupan. Kamu kalau pergi ke kuburan kan badanmu bau kuburan, saudara. Tapi kalau kamu pergi ke ini kan badannya seger, saudara. Ya. Kalau kamu di kuburan, ini bau bangkai kuburan di Indonesia ya. Oke, tapi kamu coba pergi ke tempat yang indah, ke taman yang indah. Baunya seger, saudara. Kamu mau bau kuburan apa mau bau taman Eden, mau bau bangkai, mau bau dunia orang mati, mau bau surga, kamu yang putusin. Tuhan Yesus.